Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Ketua Panitia. Kepada Saudara Bapak Anies, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Dirjen Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang, yang kami hormati Bapak Sesdirjen Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Bapak Direktur Survei Pemetaan Tematik atau yang mewakili, Bapak Ibu narasumber, Bapak Kepala Subdirektorat di Lingkungan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, serta seluruh peserta sosialisasi, baik yang hadir secara tatap muka maupun yang hadir melalui daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan hari ini. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu yang kami cintai, izinkan kami selaku panitia pelaksana untuk dapat melaporkan rencana dari rangkaian kegiatan ini. Pertama, tema kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari petugas ukur di seluruh Indonesia demi terwujudnya reformasi birokrasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kedua, kegiatan sosialisasi ini diberi judul Pembinaan Petugas Ukur dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021, di mana hal ini sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 kepada para kepala bidang survei dan pemetaan dan para kepala kantor pertanahan seluruh Indonesia. Ketiga, sasaran dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini antara lain A. Petugas ukur agar petugas ukur baik ASN maupun surveyor berlisensi memahami substansi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 1997. B. Agar petugas ukur memahami arti penting peningkatan kompetensi secara individual. C. Agar petugas ukur memahami arti penting etika dan moral dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan. D. Petugas ukur memahami adanya potensi sengketa, konflik, dan masalah dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan. Keempat, kegiatan ini dilaksanakan di Hotel J Marriott, Jalan Dr. Ide Anak Gede Agung, Mega Kuningan, Jakarta, dan dilaksanakan secara online melalui Zoom dan live YouTube untuk waktu dimulai dari hari Senin sampai hari Rabu, tanggal 18 sampai 20 Oktober tahun 2021. 5. Kegiatan ini diikuti oleh A. Petugas ukur ASN seluruh Indonesia yang terdiri dari peserta offline sebanyak 42 orang, perwakilan dari petugas ukur sekitar Jabodetabek, dan peserta online sejumlah 500 orang dari seluruh Indonesia. B. Surveyor berlisensi, baik surveyor kadaster maupun asisten surveyor kadaster yang mengikuti secara online. Pemateri dalam kegiatan ini terdiri dari pertama, pembicara utama, yaitu
1. Keynote speech oleh Bapak Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang. 2. Bapak Joko Subagio STMT selaku Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3. Bapak Dr. Andes Gunawan Muhammad MPA selaku staf ahli Kementerian ATR BPN bidang reformasi birokrasi. 4. Ludi Ratrianto ST selaku Ketua Umum MASKI. 5. RA Orisa Sativa SPI PSI CH selaku psikolog. Kedua, pembicara teknis yaitu 1. Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. 2. Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang. 3. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Ruang dan LP2B. 4. Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan. 5. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Dan 6. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang. Bapak Dirjen serta Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan kepada seluruh Bapak Kasubdit yang telah memberikan arahan untuk terlaksananya kegiatan ini, juga kepada seluruh panitia yang berperan aktif semaksimal mungkin untuk mempersiapkan terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta. Semoga apa yang akan didiskusikan nantinya bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang untuk berkenan memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Akhirul kalam, kami seluruh panitia menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anis Rianto, SSST. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya keynote speech dari Direktur Jenderal SPPR dengan tema Renstra Kementerian dan Arah Pengukuran dan Pemetaan di Era Digital sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Adi Darmawan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, baik yang bertatap muka langsung, ada Pak Direktur, Bapak Kasubdit yang mewakili Bapak Direktur, Bapak Ibu pejabat lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga rekan-rekan sekalian, termasuk seluruh kami sapa, salam hormat kami 500 orang. Ada peserta ya? Ya, saya sangat senang sekali karena 500 ini kalau kita misalnya secara ideal terwakili semuanya ya. Kalau kita ada 500 kader pertanahan, mudah-mudahan ini bisa sampai itu. Nah, tolong dicek saja, bukan yang masuk, yang nggak ikut, supaya nanti kita bisa menginformasikannya. Jadi misalnya ada satu kantor pertahanan X yang tidak terwakili, ya itu bisa. Karena tadi saya bincang-bincang sebentar dengan Pak Direktur, ini nanti mengapa kita mengadakan acara pembinaan petugas ukur, karena petugas ukur ini menjadi ujung tombak dari semuanya. Artinya kalau kita dalam bahasa asingnya garbage in, garbage out, ya kan? Jadi kalau awalnya itu tidak baik, tentunya selanjutnya ya walaupun diperiksa dan periksanya tidak cek ke lapangan, dan ini akan menghasilkan data yang tidak bagus.
Nah, oleh karena itu melihat perkembangan keadaan yang sekarang ini makin lama makin ditutup dengan ke hasil yang optimal, sehingga dengan peraturan baru ini kami harus bisa meyakini tidak hanya para kabit, para kepala seksi, tetapi justru Bapak Ibu sekalian yang menjadi garda depan untuk pelayanan. Tidak ada lain selain petugas syukur ya. Petugas syukur baik itu nanti pengukurannya berkadastral maupun survei, yang itu survei tematik. Karena kita mengenal pengukuran di BPN itu, ATR BPN ini ada pengukuran kadastral yang bersifat reliable dan juga completeness, yaitu tentang seluruhnya yang masing-masing mempunyai produk, yaitu NIB dan NIS. Kemudian yang kedua, pada acara ini juga kami mengharapkan nanti ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik yang di pertemuan tetap muka di sini di JW Marriott dan juga di seluruh Indonesia, karena span of control-nya harus terkendali dari dirjen, kemudian kepala direktur, kemudian kasubdit dan kabit, kepala seksi, koordinator, dan staf. Selamat datang Pak Direktur Pemetaan Dasar Pak Agus. Ya, jadi tadi kalau berbicara pembinaan tentunya tidak secara teknis ya. Kalau kita mengenal di survei kita ada 3M atau 4M ya, bahkan sekarang 5M. Sumber daya manusianya, sebetulnya nanti itu kewenangannya Pak Direktur Pemetaan Dasar, dan ini terkait dengan metodologi dan materialnya juga kombinasi antara kadastral dan Direktur Pemetaan Dasar. Jadi saya ulang lagi, kita harus mendekatkan span on control yang terlalu banyak ini. Bagaimana mekanisme, bagaimana cara manajemennya, bagaimana cara IT-nya. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Kasubdit, Pak Arli saya tanya. Zaman saya dulu sudah ada, saya kanwil tuh, saya tanya di kantor pertanahan X, ya, anggota petugas syukurnya ada berapa, kan? Masing-masing bertugas di mana, ada tunggakan enggak, terus bagaimana kapasitas ada. Nah, tentunya kita juga ini kalau ada nanti ada pembinaan dari Pusdatin, tolong ditanyakan, diskusikan bagaimana kita mengaju ke depan, bisa di mejanya Pak Direktur ya, atau di Dirjen Infrastruktur survei pemetaan di Kuningan ini bisa memantau 2.500 ASN juru ukur dengan 15.000 saat dia melaksanakan tugas terkait dengan kadastral maupun survei tematik. Nah, itu bagaimana? Nah, gradasinya seperti apa? Mungkin tidak bisa selesai, tetapi harus 5 tahun ke depan harus pikir. Kenapa? PTSL pun kelihatan bagus, kelihatan sekarang udah reliable, coldness, siap elektrik baru 5 tahun. Kita udah mulai dari tahun 2016, kita ancang-ancang udah 3 juta, akhirnya pertama PTSL 2017. Yang selama ini kita jalankan 5 tahun, tetapi kondisinya yang ideal baru saat ini 2021 dengan juknis ya, sehingga ada perubahan permen ini karena ada paradigma yang harus kita ikuti bersama dan kita harus melihat bagaimana hasil kita yang lalu seperti apa. Dan kemudian juga diskusikan lagi, nah, kan incremental improvement. Nah, dan incremental improvement tentunya tidak bisa dijudge atau dihakimi sesuatu produk yang zaman dulu dibawa zaman sekarang. Saya rasa begitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bilang gedung bangunan pun 5 tahun diganti, dan yang 5 tahun yang lalu tidak, ya kita tidak se ekstrim itu, tetapi paling tidak kita harus ada hal-hal yang perlu kita kuatkan di situ, sehingga teman-teman yang sudah melaksanakan pengukuran yang lalu, kalau tidak ada aman area ya, dan tidak ada kecurangan atau lihat yang tidak baik, karena memang pada waktu keterbatasan teknologi, keterbatasan alat, keterbatasan lapangan dan sebagainya, jangkauan, dan harusnya ada program percepatan, itu harus ada semacam diadakan semacam peninjauan untuk memberikan
penguatan apabila dia menjadi masalah. Artinya dibantu sekuatnya, itu juga masalah. Maka saya minta spend on control ini harus jelas. Nah, dengan teknologi yang sekarang dan ke depan ini, saya rasa spend control itu akan lebih bisa terlaksana dengan baik. Yaitu sekatan, yaitu TMT. Tadi saya juga dengan Pak Direktur, nah nanti dijelaskan lagi sama Pak Direktur, TMT-nya ini kapan, mulai ini kapan, dan yang dulu kapan. Kemudian toh yang dulu juga belum, harusnya 19 udah Permen 397 itu bermulai kapan, itu harus ada transisinya. Nah, idealnya seperti itu. Transisi bagaimana? Ya, transisi seperti pada kita pemberlakuan tahun 80 terhadap dengan alas-alas hak yang lama. Ini juga begitu, pengukuran juga begitu. Diumumkan atau bagaimana supaya dia daftarkan kembali, kita replotting atau kita dudukkan dulu. Nah, dalam waktu transisi itu yang belum masuk kita. Dan kalau lewat dari transisi itu tidak berlaku lagi. Nah, selama ini kita tidak seperti itu, 97 langsung mulai saja. Nah, sehingga sekarang produk sekarang dipermasalahkan. Padahal itu harus ada transisinya. Itu juga perlu kita pikirkan. Jadi sekaligus kita sekalian pembenahan lah Pak Direktur dan teman-teman sekalian di ini kan kita exercise lagi. Kita kasihan teman-teman lainnya. Yang lainnya, apalagi kalau kita lihat dana yang didapatkan itu tidak ada asuransi yang memadai untuk pelaksanaan pekerjaan kita sampai sedetail itu. Nah, ini harusnya seperti itu. Kemudian kita juga kalau saya melihat ini juga terkait dengan ini Pak, ini juga kalau Bapak ketahui bersama sebelum tahun 2012 Undang-Undang Pengadaan Tanah itu kita mengenal dengan panitia pengadaan tanah ya. Itu ada 9, tim 9. Itu timnya banyak dari lintas sektoral, tetapi masalah pertanahan tetap BPN. Jadi kalau terkait dengan masalah ada markup, markdown, ganti rugi segala macam, kita pasti ikut serta. Nah, sehingga tahun 2012 ya, Undang-Undang Pengadaan Tanah juga begitu, dipisahkanlah. Akhirnya dipisahkanlah risiko itu kepada teman-teman appraisal dan dia menjadi pejabat yang independen untuk menilai harga appraisal sehingga tidak ada kita dibawa-bawa dalam rangka merugikan negara kalaupun ada pengadaan tanah yang ada peristiwa markup dan down. Nah, ini juga saya rasa tadi pagi saya renung-renung ini sama Pak Direktur saya bilang. Petugas ukur sekarang juga gitu, disiapkan dulu, kemudian ada persetujuannya, penetapan ini sudah ada, persetujuannya sudah ada, pernyataan sudah ada, bahkan fotonya sudah ada. Padahal kita ingat ya Pak Agus ya, kita ngumpulkan buku tugu, itu kan pekerjaan selesai baru buat laporan buku tugu, walaupun akhirnya buku tugunya juga dibolak-balik dari arah mana dan sebagainya, ada banyak manipulasi. Sekarang enggak, semua di depan. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya pengetahuan batas ya clear kita. Nah, kalau dulu bersamaan, karena bersamaan kontradiktif dengan ukur, akhirnya kita bisa masuk dalam turut serta. Nah, itu berat sekali. Nah, oleh karena itu, yang kedepannya ini oleh karena itu, ini harus ada transisinya seperti apa. Kemudian, harapan ke depan tadi saya sampaikan tadi ya, terkait dengan IT, yaitu terkait kontrol ya, bagaimana Pusdatin nanti, atau kita sendirilah kalau memang di sana kurang SDM yang langsung fokus pada penelitian itu, tolong nanti Bapak Ibu sekalian melihat dari kadastral atau dari tematik bagaimana mengontrol 15.000 orang ini kita sebagaimana. Jadi kita di atas meja nanti Pak Direktur, Pak Tri, Pak Agus, Pak Yuli dan Pak Sesdian sudah bisa memantau seluruh Indonesia. Dan kalaupun ada kesalahan langsung bisa dari istilahnya ada early warning systemnya seperti apa. Ini kan pekerjaan besar. Nah, oke, yang mau elektronik segala macam itu silakan, itu karena itu dari sisi pelayanan lain. Tapi dari sisi kita yang mempunyai bekerja di garda depan, kita harus menjamin teman-teman kita di lapangan itu harus dengan baik. Kemudian kegiatan lainnya yaitu saya rasa ini juga terkait dengan Direktorat pendaftaran tanah. Nah, tentunya tadi juga saya ngintip lagi tadi. Oh iya, saya pikir kita udah peta bidang. Tapi setelah peta bidang itu ada namanya pemeriksaan tanah.
Pembersihan tanah itu anggotanya siapa? Anggotanya seluruh kepala seksi gitu, atau yang mewakili kepala seksi. Artinya paling tidak ada seksi pengukuran, ada penetapan hak dan termasuk dan semua ke lapangan melihat kecocokannya secara fisik dan yuridis. Dan itu juga terjadi kemungkinan adanya perubahan bentuk, luasan dan sebagainya. Nah, berarti apa artinya? Artinya pada waktu itu menjadi pemeriksaan tanah itu harus ada klausul lagi. Kita ajukan kepada bagian penetapan hak, kalau menurut saya, bahwasanya ini menjadi lampiran atau nanti menjadi calon dari surat keputusan, hasil pemeriksaan bersama, dan sudah dilihat fisik dan yuridis, dan itu menjadi tanggung jawab pemeriksaan tanah. Jadi tidak hanya juru ukur saja. Ini kan selama ini begitu peta juru ukur. Padahal mohon maaf ya, dalam kapasitasnya, kemudian waktunya dan segala macam itu tidak terlalu sebanding dengan tanggung jawab yang besar. Ini perlu kita. Jadi sambil jalan kita perbaiki. Saya rasa itu ya beberapa poin diskusi saya. Namun demikian ini tadi sesuai dengan panitia. Ya, saya juga harus memberikan pengarahan sebagaimana pesannya daripada panitia untuk melihat merefleksi apakah pekerjaan kita hari ini atau ke depan ini sesuai dengan Renstra. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Bapak Tinggi Pratama, Kemuka Asubdit, petugas ukur, peserta outline dan hadirin semua ya, 500 orang. Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan pembinaan petugas ukur sesuai dengan Renstra Kementerian dan Pengukuran dan Pemetaan Digital. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada Pak Tri, Pak Agus dan jajarannya, Direktorat Pengukuran Dasar dan Kadastral terutama karena telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga semua rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan output yang diharapkan. Bapak, Ibu, peserta pembinaan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, penyelenggara kembali mengadakan kegiatan pembinaan petugas ukur sesuai Renstra Kementerian dan Pengukuran dan Pemetaan di era digital, bertujuan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, pemahaman pada kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Sehubungan dengan hal ini, maka sesuai dengan visi dan misi dalam Renstra Kementerian ATR BPN, untuk mewujudkan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat dapat terpenuhi dengan melakukan misi pertama yaitu penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Hadirin yang berbahagia, dalam menyongsong industri 4.0, Kementerian ATR BPN disiapkan untuk mampu menjadi institusi dengan infrastruktur data geospasial yang kuat. Data dan informasi geospasial bidang tanah, baik hasil dari PTSL maupun dari hasil peningkatan kualitas data terdahulu, merupakan aset strategis yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terkait, baik oleh perencanaan, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur strategis maupun evaluasi monitoring. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat terasa sekarang ini baik itu yang sifatnya reliable yang saya katakan hasil dari kadastral maupun yang bersifatnya completeness dari petan tematik sangat mumpuni dan dua-duanya menjadi suatu tool bagi kita maupun teman-teman KL lainnya untuk melakukan analisis dan untuk kegiatan ke depan mengenai berkaitan dengan geospasial. Di IKN itu produknya dikatakan bahwa itu yang terbaik selama Republik ada. Jadi kita bangga sekali kalau yang mengatakan itu dari Bappenas. Dari kementerian lain tinggal memakai. Bahkan sampai dari PU, Pak kalau seperti ini semua dibuat seperti ini enak Pak. Saya lagi merencanakan jalan untuk buat trase jalan dan sebagainya ini dari kata Bapak, iya kalau ada uang dan segala macam kita siap saja karena secara teoris, secara kemampuan teknologi bisa, tapi anggaran yang terbatas. Oleh karena itu ini baru di IKN. Kemudian kedua terkait dengan yang reliable,
kita melihat bagaimana peta 1 Jakarta yang merupakan satuan dari peta kadastral, kemudian tata ruang dan peta-peta lainnya itu menjadi ujung tombak untuk pelayanan USS di sana, dan itu sudah dikatakan oleh Deputi BIG maupun dari Kepala BG adalah dalam lomba ya dengan geospasial terbaik seluruh Indonesia. Jadi dua hal yang reliable dan completeness. Mari kita sama-sama itu wujudkan. Oleh karena itu dalam kegiatan untuk mencapai reliable dan completeness dan untuk menjadi ketelatenan dan akurasi ini kita akan mendapatkan tambahan energi untuk kedepannya untuk pelayanan elektronika. Sesuai dengan aturan Menteri 7 hal disiapkan, yaitu pendaftaran seluruh bidang tanah melalui PTSL dan redistribusi. Kemudian 2, mewujudkan RDTR. Ketiga, meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia. Kemudian keempat, pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dan inovasi dan kolaborasi. 5, mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan meningkatkan PNBP 10 kali dengan layanan informasi pertanahan tata ruang. Jadi apa artinya kalau kita sudah bisa menerima penerimaan semua dari ini, oleh karena itu pekerjaan kadastral ini, pekerjaan dari tematik ini semuanya akan menjadi tumbuhan untuk yang bisa untuk pelayanan PNBP. Baik itu PNBP untuk di SPPR maupun dirjen-dirjen lainnya, baik itu tata ruang, untuk buat RKP, KPR ya. Itu juga kemudian kegiatan pengendalian juga menggunakan ini dan kegiatan lainnya. Dan yang terakhir tentunya memberikan status positif dan atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. Ini menjadi goal yang kita idam-idamkan karena selama ini kita masih. Tapi itu lagi kita bangga mendapatkan dihargai data kita untuk secara positif, tetapi kita harus mawas diri untuk mempersiapkan kita sendiri, yaitu bagaimana kita reliable dan completeness dan validasi dan kegiatan-kegiatan kita harus bagus. Kalau enggak positif nanti kita juga yang akan banyak kedodoran. Oleh karena itu kita harus bisa hitung-hitungan kertasnya sudah ada. Kira-kira berapa persen kita kalau masih ada kesalahan itu paling tidak berapa persen harus kita bisa meyakinkan itu. Nah, tolong ini juga dari teman-teman petugas ukur. Saya senang sekali baru kali ini langsung petugas ukur, karena biasanya saya kabit dan kepala seksi banyak berwacana ke depan, tetapi saya akhirnya kedodoran juga karena begitu yang mencuat baik itu di Sulawesi Tenggara, yang di NTT, yang di tempat-tempat lain, semuanya itu adalah produk dari pengukuran di lapangan. Oleh karena itu kita dalam 2 hari ini Pak Direktur, saya juga akan mengikuti terus, walaupun tidak di sini sambil daring juga bisa, tetapi saya yakinkan, dan ini akan kami laporkan kepada Bapak Menteri sampai di mana. Tidak hanya jumlah sumber daya manusia, tetapi kapasitas kita mumpuni enggak, siap enggak ke situ. Nah, dan itu. Oleh karena itu kita harus meyakini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, program PTSL yang dimiliki oleh Kementerian kita, target bahwa tahun 2024 seluruh bidang tanah telah terdaftar tahun 2024. Program PTSL telah berjalan sejak tahun 2017, jadi sudah 5 tahun, dan outputnya sudah didaftarkan PBT 34,2 juta dan sertifikat 22,5 juta, dan juga desa lengkap sudah mencapai 701. Bayangin, 701 desa lengkap ini kalau salah baru 2 tahun terakhir ya Pak Direktur ya. Nah, baru 2 tahun, belum 3 tahun pertama belum ada karena belum kita no gap, no overlap dan segala macam, belum validasi, belum masuk. Dan ini kita sudah membanggakan, makin ke depan makin banyak, makin bisa overlap. Padahal kalau kita pakai murni kegiatan itu khusus, itu dananya cukup besar. Karena pernah dihitung kalau misalnya dari Bank Dunia menyediakan untuk menjadi valid dan siap untuk elektronik itu dibutuhkan 100 triliun tambahan. Tetapi ini dengan multiple efek dari teman-teman di daerah
kita semua dari jajaran SPPR dari tingkat 1 sampai semua di pusat dan daerah, kita sepakat sama-sama harus mencapai reliable, completeness, dan no gap, no flap, dan validasi ini bisa lebih mengurangi. Dan saya dengar lagi, saya ikut bangga karena selama ini 20 puluhan tahun ya, itu data untuk kalau bisa dicek Pak ya, saya baru dapat informasi dari bukan petinggi ya, istilah dari para ahli-ahli yang di BIG itu akan menyerahkan atau tidak lagi menjadi kewenangan untuk batas administrasi, akan tidak ada lagi. Nah, ini adalah critical point ataupun yang sangat kesempatan bahwasanya kalau kita udah reliable, satu peta desa udah lengkap, ini coba seperti beberapa daerah provinsi sudah langsung nih buat berita acara kesepakatan batas persil yang menjadikan batas suatu administrasi desa itu dibuat sepakatan, dan itu kalau dilihat itu sudah dari 3 unsur, sudah 2 unsur sudah terpenuhi. Penetapan, penetapan ya, penegasan, penetapan ya, tinggal pengesahan. Nah kalau pengesahan itu memang harus dari bupati, dari wali kota, karena itu kewenangan dari dalam negeri. Tetapi yang terakhir itu kan hanya sifatnya membuat perda, perbub segala macam sehingga itu disahkan menjadi. Tetapi lampirannya itu adalah banyak sekali negara yang diuntungkan dengan produk PTSL. Akhirnya tidak harus mengeluarkan banyak yang bermiliar-miliar untuk mengeluarkan batas daerah. Nah ini nanti mungkin bisa disampaikan oleh dari Direktur Pak Agus yang biasa selama ini menangani. Ya ini semua tentunya berjalan karena adanya peranan ASN maupun surveyor berlisensi. Ya, dan ini sudah kita akui selama 5 tahun terakhir kita sudah separuh lebih dari produk selama 56 tahun. Jadi 5 tahun sudah lebih dari 50% dari produk 56 tahun, atau berarti 26 kali percepatan daripada tahun-tahun sebelumnya sebelum ada PTSL. Itu dari kuantitasnya, belum lagi kualitasnya, belum lagi multiple efeknya, belum lagi yang lainnya saya sampaikan. Karena semua akhirnya sampai ke digitalisasi, sampai ke smart city, semua sampai ke situ adalah semua ada produk dari kadastral. Ya, ini sekarang bagaimana kita bukan bersaing, berkompetisi dengan yang baik ya. Karena 2000 dengan 1200 surveyor lisensi ini juga sama-sama harus kita bangun, dan semuanya anak sendiri dan anak angkat, tapi semua harus sama ini. Dan jangan sampai yang lainnya tertinggal, harus sama-sama. Nah, ini mudah-mudahan ke depan kita dirumuskan bagaimana. Nah, nanti Pak Agus bisa menyampaikan dengan KKNI ya Pak ya, nanti ya di situ juga nanti bagaimana kapasitasnya juga diakui secara pemerintah secara nasional, dan itu juga menjadi PR sama. Karena apapun juga itu duanya seperti puzzling di dalam Indonesia. Gambaran di APL tanah non kehutanan itu semuanya mana yang punya yang ukur ASN, mana yang ukur surveillance ini sama, udah kedudukannya yang sama. Kalau sudah mungkin kalau pada waktu pengukuran dan kontrolitas pihak ketiga, tapi kalau sudah sampai di validasi, terakhir validasi ya, apa namanya terakhir itu untuk itu yang ASN yang ngecek ya, apa namanya validasi ya, itu harus ASN. Berarti kalau ASN udah ngecek berarti harus sama gitu kan. Nah ini bahannya juga harus sama. Bapak Ibu sekalian, dalam prakteknya penetapan tanda batas, ini menjadi permasalahan krusial sebenarnya, tanda batas ya. Penetapan batas diatur dalam Permen nomor 16 tahun 2021 sebagaimana tayangan ataupun judul pembinaan petugas sekarang itu terkait dengan permen tersebut, khususnya pasal 19 yang di dalamnya terdapat mekanisme pemasangan tanda batas, kemudian pemanfaatan teknologi, dan juga ruang atas dan ruang bawah. Nah itu kalau bisa saya komentari sedikit ya ini. Nah di sini jelas di situ ya, langsung aja yang di tengah itu pemasangan ada persetujuan pemilik, kemudian pemotretan tanda batas, kemudian pemeliharaan tanda batas, dan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemiliknya bertanda. Dan ini bukan sebagai syarat kelengkapan berkas.
Ya, sama saja kalau di pengadaan tanah, semua diselesaikan appraisal, sudah ada harganya masuk ke kita hanya akan mengadakan negosiasi dalam bentuk dan sifat ganti rugi, cara ganti rugi. Bisa uang, bisa tanah kembali. Ini juga begitu. Sudah selesai ini, kita harus menetapkan. Nah, ini diperkuat seperti itu. Nah, bagaimana produk yang sebelum-sebelumnya ini juga di transisi ini juga harus dibahas. Jangan sampai nanti ini selesai, tapi ini yang diakui, tapi yang lalu bagaimana. Karena kondisinya ya seperti yang terjadi kasus di Gorontalo itu kan akhirnya antara produk PTSL dengan produk pengadaan tanah, penggunaan pengadaan tanah. Nah ini bagaimana? Harus diperkuat dua-duanya. Kalau memang itu kesalahan petugas ukur atau baik itu ASN maupun itu ya harus kita lihat atau ada areanya atau tidak, apa keterbatasan. Tapi saya rasa kalau tahun 2018 sebenarnya Juknis kita sudah mumpuni karena kita bilang PTSL pendaftaran tanah sistematik lengkap. Namanya sistematik. Kalau dia bilang sporadik kan bukan berarti kan bukan sesuai. Sama saja Bapak saya kasih tugas ke Medan gitu. Tapi Bapak udahlah saya orang Jogja, Pak Adi pulang Jogja saja. Habis itu pulang Jogja selesai, terus saya laporan, terus saya kasih reimburse, saya minta uang dananya. Oh nggak bisa, dananya nggak bisa orang. Anda buktinya ke Jogja bukan ke, sama juga seperti itu. Kalau ekstrimnya seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu. Tetap kita diberi penghargaan berupa dana itu. Tapi bagaimana selanjutnya untuk terhadap dengan produk itu sendiri. Nah ini harus kita. Dan yang kedua, next slide selanjutnya. Nah, saya hanya melihat ini kedua karena teknologi ini. Pak Direktur kemarin juga diterima saya. Pak Adi sekarang bisa saja langsung. Karena kalau kita misalnya kalau kawasan hutan ya, ini ada Pak Agus juga kecuali. Pak Agus ini selama ini agak susah ini kalau Direktur harus pengawasan dengan joint survei dengan batas kawasan hutan, gitu. Nah ini kita harus dihadirkan sama-sama. Nah, mereka pasti keterbatasan orangnya. Ya kalau kita sudah tambah 2.000, tambah 12.000, tambah KJKCB, tambah seluruh lisensi banyak. Terus tidak terbatas. Nah mereka kelihatannya tidak seperti itu, sehingga kurang. Nah ini dimungkinkan dengan virtual seperti ini. Jadi seperti di video ya, seperti itu ya. Nah satunya seperti ini kita ini ditandatangani seluruh 500 dan kita membuat pernyataan bersama bahwasanya sosialisasi yang secara teknis yang dilaksanakan oleh Pak Direktur Tri dan Pak Direktur Agus setelah selesai dan semua dianggap mengikuti. Kan mereka semua kan 500 orang nggak di sini. Kan sama aja. Artinya penetapan batas persetujuannya seperti itu bisa gitu. Nah ini kita pemanfaatan teknologi. Kira-kira seperti itu. Nanti teknisnya Pak Direktur yang bisa menyampaikan. Tapi saya hanya memberikan itu. Nah yang kedua terkait dengan 3 dimensi yaitu berkonversi dari as-built drawing 2 dimensi menjadi 3 dimensi yaitu dengan peralatan scanner ya, scanner. Dan scanner itu ada yang statik dan kemarin terakhir ada yang mobile ya saya lihat ya. Sambil jalan dan itu percepatannya bisa sampai 10 kali itu berarti di bulannya. Jadi kalau ruangan ini taruh di satu bisa langsung, tapi dia sambil jalan saja langsung bisa langsung jadi datanya. Itu kelihatannya seperti apa. Dan ini perkembangan selanjutnya memang ya kalau bagi kami yang sudah ini ya agak keteteran ya bagaimana model matematisnya seperti apa kan itu kalau kita bayangannya seperti itu. Tapi saya rasa Bapak-bapak Ibu sekalian yang masih generasi muda akan lebih mudah mumpuni mengikuti perkembangan mengenai pengukuran 3 dimensi. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut maka para petugas ukur mempunyai tugas dalam menetapkan tanda batas sesuai dengan Permen ATR KBBN nomor 16 tahun 2021 pasal 78 meliputi pembuatan peta kerja. Oh ini terkait dengan manajemen risiko ya. Analisa risiko dan mitigasi pengukuran hingga melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta memastikan bidang yang diukur telah terkomputerisasi dan terdaftar dalam aplikasi KKP. Jadi ini ada peta kerja, berarti menganalisa sebelumnya persiapan, kemudian kedua dalam risiko dan mitigasinya, dan ketiga bagaimana meyakinkan terhubung dengan aplikasi komputerisasi. Ya tentunya ini kalau pembuatan kerja
banyak rekan-rekan ini, tadi saya diskusi lagi dengan Pak Direktur, yang dikatakan peta kerja ini bisa yang sistematik dan sporadis sebenarnya juga harus. Paling tidak dia scrap di bagian itu saja, diambil, comot sini, terus cek plot di situ kan. Nah ini sebenarnya tahun 2010 sudah ada kita kalau masuk pelayanan di front office itu ada namanya kioski ya, kalau sekarang dengan cek plot itu, atau sekarang dengan ini juga harusnya begitu sekarang dengan cara kita kerja, jangan menganggap bahwa kita kerja ini hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sistematik, yang sporadis juga peta kerja harus ada, karena itu meyakinkan apakah di tempat situ sudah pernah ada terbit peta bidang atau produk-produk jauh sebelumnya telah terbit. Kemudian juga antara sengketa, tumpang tindih dan lainnya juga sampai nampak. Kemudian juga minimalisasi potensi koordinasi dengan mengkoordinasi. Yang saya katakan tadi koordinasi dengan KLHK atau dengan pemerintah daerah, kabupaten, bupati. Sehingga ini tentunya nanti sudah disampaikan ya. Ini kan ada yang dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur ya. Ada yang ikut kan ini ya. Saya rasa itu sudah terbiasa dengan namanya konsep Trisula. Coba nanti Bapak sampaikan dengan baik dalam ini, karena ini forumnya forum se-Indonesia, dan Trisula dan Trijuang kalau di Jawa Timur itu sangat powerful. Bagaimana kita menyelesaikan 2 juta dengan bukan tanpa ya, bagaimana dikawal oleh semuanya. Karena pada dasarnya yang tahu lokasi, tahu ini adalah aparat daerah setempat. Setempat itu berarti lurah, kemudian Babinsa, Babit Kaptipnas, terus kami tuwo dan sebagainya. Nah ini juga. Bahkan yang baru lagi kalau di Jawa Timur ada program P3D, pembinaan pengolahan pertanahan ya, daerah. Artinya orang daerah, orang para bupati mengirimkan ke BPN dengan training mengenai kegiatan PTSL atau pertanahan secara umum. Setelah itu dia dikembalikan ke sana sehingga pada waktu selanjutnya ini menjadi tambahan energi kita untuk melaksanakan di daerah. Apalagi kalau kita lihat contoh ya Pak, nanti Pak tematik kalau ada ini bisa cerita ya. Kalau ada forumnya itu bagaimana di Geopark ya. Ya di Geopark itu saya campur-campur ya antara komunitas sama variabel sama batas saya campur, karena tiga-tiganya ini sebenarnya saling terkait, tidak bisa PTSL sendiri, tematik sendiri. Nah di tematik itu Pak, itu kegiatan yang di Geopark itu semuanya langsung down to earth ke bawah benar, kemudian semua dilihat kemampuan pemilikan, penguasaan, pengaturan dan penggunaan, dan juga campur kemampuan tanah dan sebagainya. Dan itu akhirnya diserahkan ke desa. Bapak bisa bayangin, kalau sudah desa sudah megang itu, kemudian dia mampu berikutnya untuk mengupdate ya Pak ya. Ya, bisa mengupdate sendiri langsung online dengan data-data kita. Jadi mereka dia bekerja untuk kita. Kepentingan dia untuk menjadi tata ruang di desa itu. Mana daerah fasum, daerah segala macam. Nah kalau begitu PTSL masuk ya tinggal merem ya. Peta kerjanya udah selesai, udah bunyi semua, buka begini, nggak akan namanya overlap, nggak akan sengketa, nggak akan macam-macam udah semua, nggak akan salah. Misalnya selama ini PTSL rupanya ya ngeri lagi, selama ini bukan banyak, terdapat ya Pak Direktur ya, yaitu terkait dengan barang milik negara. Itu Pak ya. Nanti Pak Direktur bisa cerita banyak itu. Hati-hati Pak, jadi PTSL ini kalau nggak hati-hati karena barang milik negara ini aset. Ya kalau itu langsung diaset, langsung dikeluarkan peta bidang, setelah itu nggak diteruskan, tapi nanti keluarkan hak pakai untuk nama negara atau nama instansi yang tersebut ya nggak masalah. Tapi ini nama individual. Nah ini hati-hati. Nah ini juga problem juga. Jadi dan ini kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Dokter Trias ya, yang sekarang jadi juga selalu membimbing kita ya sampai membuat roadmap segala macam ini. Pak, sayangnya Pak, baik itu di ITB, baik itu di UGM, maupun di ITS, maupun di Undip, maupun yang swasta-swasta itu semuanya itu belajar surveinya dari kertas kosong gitu loh Pak. Tidak belajar kayak PTSL sebenarnya pertama harus menganalisa peta kerja, terus K4 dan sebagainya. Nah ini belum ada pelajarannya. Sementara kita
2.000 kita dibantu oleh survei lisensi yang 12.000 itu tidak begitu ngerti karena dia waktu di kampusnya diajar itu. Dan saya nggak tahu di dalam pada waktu mendapatkan license itu apa juga mendapatkan nggak. Ini tolong Pak Agus juga bisa kan tambah satu apa namanya modul lagi atau apa Pak. Ini juga supaya teman-teman yang 12.000, 15.000 ASK ini yang apalagi nanti mau sistem yang apa namanya mau langsung bisa daftar yang rutin ya melalui KJS PKB langsung masyarakat langsung itu yang dengan aplikasi GoUkur segala macam ini tentunya ini yang berat dan itu selama ini yang paling berat itu. Makanya kalau Pak Direktur saya hanya menyampaikan kalau Pak Direktur bicara ya kita udah validasi terus ada apa lagi katanya validasi KW1 gimana Pak istilahnya itu sudah tetapi ada istilah guyonannya apa sudah siap gitu ada validasi ada revalidasi validasi sol nah, kan nggak mungkin seperti itu kan ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 terdapat beberapa perubahan terkait mekanisme pelaksanaan pengukuran yang harus dilakukan oleh para petugas ukur pada saat penetapan batas yang meliputi penerimaan prosesnya, pemeriksaan kelengkapan berkas, telaah permohonan, persiapan petugas ukur dan pelaksanaan pengukuran dan pada saat pengolahan data. Ini istilahnya step ini ada mindsetnya ini. Nah ini itu mindsetnya ya. Perubahan mindsetnya seperti yang disampaikan di dalam itu, yaitu yang lama itu hanya surat pernyataan pemasangan tanda batas. Nah ini yang tadi saya katakan Pak Direktur, kita masih pakai rezim yang namanya sel-sel negatif. Makanya pernyataan itu cukup. Nah sekarang kok kasus-kasus dibawa yang rasanya mutlak. Kalau mutlak ya ini nggak boleh kayak gini dong. Nah artinya itu harus ada transisi. Artinya permen ini bisa nantinya berlaku ataupun kaitannya dengan kalaupun ada kasus-kasus itu harusnya bicara ini bahwa kita dulu seperti ini. Nah, ini terbukti kan. Yang baru kita pernyataan pemasangan batas, persetujuan, ada foto dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini baru situasi baru. Nah kalau seperti ini baru dia bertanggung jawabnya lebih ini. Nah kedua tidak ada analisis risiko dan yang ini analisisnya banyak ada peta kerja, kemudian koordinasi dan sebagainya. Dan ketiga pelaksanaan pengukuran bersamaan. Nah bersamaan ini bisa terkait dengan sebelah kiri bersamaan mengukurnya. Nah ini bisa nanti turut serta, ikut serta, padahal kita nggak tahu menau. Maka itu tadi saya katakan, kita mengikuti seperti pengadaan tanah. Saya pikir tadi pagi, oh ya pengadaan tanah sekarang enak sekali, cepat. Setahun. Dulu Pak, satu segmen itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang, cerita lari aja langsung 1 Jawa selesai. Nanti 3 tahun, 4 tahun selesai Sumatera itu. Panjangnya 3.000 kilo. Bayangin 3 kilometer itu sepanjang 3 kali panjang dari Pulau Jawa, Sumatera itu. Oh selesai itu zaman Pak era sekarang 2025. Kenapa? Semua pengadaan karena menggunakan itu. Semua diselesaikan dulu mereka, appraisal semua kita nggak ikut lagi. Nah saya rasa ini juga kita juga begitu. Kalau mau gitu kita buat seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa nanti T-1 atau bagaimana. Jadi tahun sekarang kita harus tahu tahun depannya sebenarnya. Oleh karena itu yakinkan lagi Pak, kalau ini mau sukses harus tahun 2022 penlopnya segala macam analisisnya harus dari tahun sekarang, nggak bisa sambil jalan. Ini kan enggak kejar-kejar. Nah, tolong sampaikan begitu. Nah, nanti kalau Bapak nggak dibuatkan itu, tolong nanti Bapak sampaikan ke kepala kantor ya. Kalau enggak, kita sama-sama kita kan ada grupnya Juru Kursus Indonesia ini. Nah, nanti komandannya Pak Direktur gimana buat pernyataan sikap perlu gitu. Jangan risiko saja tetapi kita harus benar dilindungi. Kita mau di depan tapi harus dilindungi. Itu kira-kira ini saya. Kita sekarang karena beberapa kasus akhirnya Pak Adi gimana? Pak Adi gimana? Wah, saya juga pusing juga kalau saya ditanya saya begitu kan. Ya, saya tanya saya balik ya dulu juga begitu. PTSL tahun 2017 sudah PTSL semester enggak semester. Juknisnya pun sudah ada sebenarnya. Nggak usah pakai no gap, no overlap, tapi yang jelas juknisnya udah kelihatan. Keempat harus dianalisis dulu, selesai. Nggak ada cerita itu. Kalau kalian selesai, yang lainnya kurang karena nggak spesifik, sporadis, bisa nanti dibuat puzzle ini nanti direposisi bareng-bareng ini. Kayak kita menyelesaikan K1 kan,
Tapi jangan yang melayang, tapi udah masuk tapi dipaselin Mas. Nah itu udah teknologi sekarang bisa itu. Tapi kalau keempatnya nggak dipasang dulu, udah itu. Akhirnya teman-teman juru ukur ini yang ini. Nah tolong ini dibuat sepatu sikap Pak ini supaya Pak Direktur ini komandannya bagaimana seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah dokumentasi serangkaian kegiatan dalam rangka persiapan dalil unsur. Jadi kita selalu kalau dulu kita namanya di infrastruktur, kalau kita sekarang namanya survei dirjen survei pemetaan, ada 4M, material, material, method, dan money. Tapi ini cuma 3 ya, karena kalau money ini masuk dalam biro perencanaan, tidak di dalam kita. Yaitu pertama yaitu manpower, training of trainer, itu contohnya, kemudian kegiatan KKN, SKKNE nanti dari Pak Direktur Agus, SKB juga Pak Agus ya. Kemudian unsur metode pelaksanaan pengukuran, yaitu M yang kedua ya, metodenya ya. Kemudian persiapan untuk metodenya, kemudian yang 3 itu yaitu partisipasi, sosialisasi, FFP, fit for purpose, ya ini selama ini sedang dikerjakan. Nah ini tolong nanti juga dianalisa antara fit for purpose tadi kadastral dengan tematik yang dibuat oleh Pak Arli, gimana Pak? Ini ada samaan atau tidak? Ada kesinggungan seperti ini? Agak mirip-mirip ya. Fit for purpose ada, tetapi juga di PTPR, peta tematik pertanian dan ruang ada. Ini kira-kira seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Jangan sampai ya hasilnya kualitasnya bagus yang lebih rendah dananya, itu penting prinsipnya gitu. Yang lebih qualified, yang datanya lebih teliti, itu pasti harus biayanya lebih tinggi. Jadi kalau saya lihat segini, fit for purpose-nya harus lebih tinggi dari PTPR kalau menurut saya. Karena kalau fit for purpose masih bisa dianggap kadastral, tetapi kadastral tertentu karena dia dengan fotogrametri, tetapi sudah kadastral. Tetapi kalau fit for peta tematik ini masih sifatnya niche ya untuk kegiatan tematik peta ruang. Kemudian ada persiapan unsur hardware GTS RTK, dan RTK kita sudah mempunyai lebih dari 7.000 dan drone juga. Ini ada beberapa, mumpung ada Pak Direktur Agus kemarin, salah satunya di Belitung ya, Bangka Belitung ya. Nanti bisa disampaikan Belitung itu minta untuk ini ya teknisinya Pak, untuk teknisi untuk pilot UAV-nya ke Langkaan. Mungkin juga provinsi lain ya juga diperlukan. Karena saya katakan kita udah mutlak harus ada peta kerja. Berarti kalau udah peta kerja harus mutlak ada. Ya enak kalau sudah ada foto udaranya, enak kalau udah ada citranya, apalagi citranya udah tegak. Tapi nggak ada foto udara, nggak ada citra. Kalau ada citra yang kena awan, ya paling tidak harus pakai drone. Nah, siapkan atau yakinkan masing-masing untuk tahun 2020 dari sekarang peralatan ini semuanya layak pakai dan juga bagus untuk penerbangan, hasilnya juga bagus. Kalaupun nggak ada orangnya, minta nanti dikomandai oleh ini. Kemarin sudah ada yang minta dari Kanwil dari Bangka Belitung, mungkin yang Kanwil lainnya nanti tolong dari petugas ukur mana ini bisa perwakilan bisa nyampaikan ke direktur kami untuk bisa juga kita siapkan dengan kerjasama dengan BPSDM untuk melaksanakan penyelenggaraan pelatihan. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, saya berharap pada pembinaan ini kita semua di sini bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0, era di mana perubahan terjadi begitu cepat dengan selalu mengupgrade kemampuan diri di bidang masing-masing dan dengan melakukan kolaborasi, sinergi yang efektif dan seluruh terkait. Semoga semangat ini khususnya Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanian dan Ruang disampaikan kepada rekan-rekan ya di seluruh Indonesia, 500 pesertanya ya lebih. Semoga target Indonesia lengkap 2024 bisa terwujud. Nah, ini terwujud berarti reliable dan kompetisinya terwujud. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan pada closing speech saya izinkan saya sesuai dengan tadi permintaan panitia membuka resmi pembinaan petugas ukur dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021
sampai 22 Oktober 2021. Yang Bismillahirrahmanirrahim, nyatakan dibuka. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Kami ucapkan